Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murojaah. Selanjutnya selawat dan salam termohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaji awal malam hari ini ada satu yang tercecer. Wah, dari kajian kemarin senjatu awak untuk menghadapi pajatu. Kenal dari pajatu bos? Tak kenal dari pajatu. Lah senjatu awak masih ada yang tercecer. Ini soalnya tetap tiga tadi, tapi kok bahagian dari yang ketiga yang tercecer, yaitu surat Al-Hijr, surat yang Al-Mubarak ayat 39 sampai 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ia, Iblis, berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Jadi untuk nanti aku Bapak Ibu, itu kunci dari yang nomor 3, tawakal. Jadi mukhlasin itu artinya orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang pilihan. Nah, ingat kajawat senjata nan kita pelajari kemarin ada 3. Yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah tawakal. Tawakal itu adalah segala sesuatu usaha yang awak lakukan dibantu dengan doa, tapi akhirnya awak serahkan kepada Allah. Akhirnya awak serahkan kepada Allah. Sesudah itu bapak awak serahkan kepada Allah, karena ada rukun iman yang ke-6. Ada kadar baik dan kadar buruk. Karena awak tak tahu rasio dari anak awak lakukan, tak tahu makanya untuk menerima keputusan Allah, takdir Allah, kadar baik dan kadar buruk, awak terima dengan ikhlas. Kalau awak bisa menerima dengan ikhlas, apa jago angkat tangan. Kecuali hamba engkau ya Allah, indahkan bisa mau menggaduhnya, indahkan bisa mau menggabungnya, kalau nyo ikhlas menerima keputusan engkau. Tapi kalau awak ngotot, kalau awak gigit, sehingga anak awak inginkan mesti tercapai, sehingga menempuh langkah-langkah yang salah, itu kan tujuan dari itu. Kok tiba nak jadi pegawai, main sogok. Kok tiba main hukum, main sogok, pasal katanya rosi atau riswa. Maka tujuan dari itu, pokoknya berhasil, kapan berbahagia titik, nah sogok dari itu. Padahal rosi itu ada sogok itu kata Nabi Allah, rosi wal murtasib finna.
itu loh dalam masalah anak muda cinta ditolak. Mandeh dukun bertindak itu gawat. Mandeh dukun bertindak. Kalau bayang kata cinta ditolak dukun bertindak itu yuk mana kecek pada aku. Enggak tujuannya teman. Nah, jadi orang yang ikhlas bapak dan ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mereka tidak sama. Mencari orang yang ikhlas pun susah Pak Mamur. Contohlah Pak Mamur suka membantu si Pak Mamur. Pokoknya satu hari, satu minggu lah bagi aja si Pak tolong coba bantunya. Anak sekali kau bersopor orang di jalan dia di sapu orang nak bunyi yang buang mungkonya. Apa kira-kira perasaan sudah? Tidak kamu bunyi, apakah itu barang dia hanya di sapu nak bunyi tidak terakhlak dan itu nak tujuh daripada aku. Makanya pernah terjadi pada sahabat Nabi bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Aisyah istri Nabi, anak Abu Bakar As-Siddiq kehilangan kalung, lalu nyari, akhirnya tertinggal dari rombongan Nabi. Dalam keadaan kalau timbullah salah seorang anak muda bernama Safwan. Lalu kemudian dibangunkan, lalu dinaik angkat untuk, lalu Safwan berjalan, Aisyah berjalan naik dia untuk tadi. Lalu nampak ada orang yang selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq ini. Sedangkan berita di tengah masyarakat bahwa Aisyah baselingkuh. Apa kira? Nama ngecek pun memberi berita, orang nawak tolong saya lima. Lalu apa yang terjadi? Abu Bakar tetap melanjutkan. Memang Allah adu tangin dah kepada dia, dah kamu menolong dia, tapi itu bisikan dari Jacob. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpelihara dari hal yang demikian karena keikhlasan tadi. Gimana tadi hendak kabar dia, tapi karena itu adalah bisikan dari Jacob. Alhamdulillah Abu Bakar tetap melanjutkan pertolongannya kepada orang yang menebarkan fitnah di tengah masyarakat bahwa anak beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan pemuda yang bernama Safwan. Kira-kira kok timbul di akhlak dan ibu kira-kira bapak bersyukur pikir-pikir agak serentak berapa kira-kira Pak Presiden bapak kira-kira orang yang bantu, orang yang tolong selama kau kini mengedarkan berita fitnah, memfitnah awak dengan masyarakat. Apa kira-kira? Naik gulu naik ya. Masya Allah gulu naik kira-kira. Nah itu makhluk kecil tadi. Jadi orang yang betul-betul memberi karena Allah yang ikhlas tadi, insya Allah. Jadi kini jawabannya kalau masalah menghadapi Jacob, ikhlas awak di situ adalah menerima keputusan Allah. Apakah itu buruk nanti bodewa, nan elok di bodewa, terima dengan ikhlas. Ada di hadapan Allah. Qala Rabbi bima aghwaytani. Nah, kalau kemarin kan bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim dalam surat Al-A'raf kemarin. Iblis mengecek kepada Allah. Kalau ayat kemarin disebabkan engkau lah menghukum Abu Saseh, baiklah, tidak apa-apa. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah, aku berjanji akan menghalangi mereka anak cucu Nabi Adam dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Aku akan datang di mereka dari buku, dari belakang, dari suuk, dari kidal. Hasil usahamu cari engkau nanti wahai Allah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Anda kabar orang yang bersyukur. Nah kalau sikap itu jawabannya Rabbi bima aghwaytani, ya Tuhanku disebabkan engkau lah hukum Abu Saseh, la uzayyinanna lahum fil ardi. Hambu hiasi segala kejahatan yang ada di muka bumi. Bayangkan Tuhan. Kejahatan rancak dicari bayangkan Tuhan. Contoh bangko rancak dicari, mabuk-mabuk rancak dicari, pergaulan bebas rancak dicari, korupsi rancak dicari. Pokoknya yang dilarang-larang dalam agama dicari oleh manusia, nyetren Rasul dari Tuhan.
Ndak sholat, rancak ka rasul. Padusi bagaya laki-laki, rancak ka rasul. Laki-laki bagaya padusi, rancak ka rasul. Ini apa berarti kepada Allah? La uzayyinanna lahum fil ardi. Aku hiasi segala macam kejahatan di muka bumi itu rancak dalam pandangan mata manusia. Walau biarlahu ajrun, aku akan saksikan mereka semuanya illa kecuali ibadaka hamba-hambamu minhum di antara mereka kalwado yang ikhlas ayo dan terkara ada mukhlas. Nah, jadi orang-orang yang ikhlas yang bertaruh dengan bapak dan ibu. Dulu aku belajar bapak ibu, guru dari Jakarta bernama almarhum ya Ustadz Dahlan Asnata Prawira. Beliau mengajarkan tentang macam-macam niat itu ada 3. Yang pertama adalah lin nafsi, yang kedua lin nasi, dan yang ketiga lillahi. Apa itu lin nafsi? Karena diri, nafsi diri. Jadi awak karajokan dak do de urang indah ulo, de agama dak ulo do, de urang indah de agama dak pokoknya kemauan pribadi itu lin nafsi kamu. Pokoknya anu inginkan tercapai, anu ingin pokoknya ikut sekuat dan kok kemana-mana dinasihati orang yang namanya. Pokoknya kemauan pribadi itu namanya lin nafsi. Sedangkan yang kedua lin nasi, anu karajon karena urang. Bisa dek kurang nama nyuruh, bisa dek karena macam kepada urang. Jadi kan urang. Jadi hati-hatilah Bapak Ibu anak kakak itu cari dulu dari. Jadi lin nasi itu bisa urang nama nyuruh hawa dan bisa pula awak yang mencari kepada orang. Pokoknya sangkut pawainya kepada orang. Kalau lin nafsi sangkut pawainya ke diri awak. Nah, kalau yang ketiga lillahi sangkut pawainya kepada Allah. Kepada Allah. Baca menyangkut kepada Allah. Satyo nawak kakok, satyo nan awak kaca, satyo nawak lakukan sangkutan kamariah itu lillah namanya. Maka dicoba mari kita buka surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Jadi kalau ingin Bapak Ibu sagalo nawak karajokan itu bernilai lillah yang ikhlas sahiba, maka anak kakak itu cari dulu perintahnya ke dalam agama. Cari dulu dalilnya, cari dulu dasarnya. Jadi awak tidak karena pribadi awak, tidak karena orang lain. Tapi betul-betul karena wahyu yang Allah turunkan kepada awak. Jadi awak ikuti, awak karajokan, niat awak adalah mengamalkan firman Allah. Wattabi' ma yuha ilaika. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Tapi kuncinya Bapak dan Ibu, wasbir hatta yahkum. Oh, Pak Adi Mursyidin baru pulang dari Mekah. Berarti kita mengamalkan firman Allah nanti pelajari. Iringan tersuruh Pak usul kemana orang dulu. Makanya butuh kesabaran. Kok Ibu Pak Adi, Ibu Haji yang melihat pertama ada orang seperti ini Bang. Belakang seorang engkau tiba beriman. Dia karena mengikuti firman Allah, tantangan bare butuh kesabaran. Wasbir hatta yahkum. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, karena Allah lah yang sebaik-baik yang memberikan keputusan, yang menghakimkan, yang memutuskan. Jadi biarlah Allah yang memutuskan. Makanya awak butuh tawakal.
tawakal, serahkan kepada Allah. Jadi awak tetap mengikuti wahyu, awak tetap menjalankan perintah Allah. Cuman bagaimana hasil usaha tadi, serahkan kepada Allah. Biar Allah yang memutuskan, dan terimalah keputusan Allah itu dengan ikhlas. Makanya orang ikhlas disebut dengan terjemahannya adalah pilihan, manusia pilihan. Karena memang susah mencari. Nah, yang kedua, kadang-kadang awak selalu bersandar kepada manusia. Coba buka. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 116. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa adh-dhanna wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya bersangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Bapak Ibu, jadi kalau awak mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, nan diikutinya itu bukanlah wahyu. Yang diikutinya bukanlah firman Allah, cuman kilo-kilo saja menurut akal-akal. Asal kailo, asal baik, apalagi kini istilahnya, istilah kini pun asal tahu apa, sehingga mengeluarkan dana banyak-banyak. Dulu namanya studi banding, akhirnya namanya studi tiru, tanya studi tiru namanya ini. Nah, ada selalu tiru, jadi kemarin kalau tiru, kemarin, katanya memang ada, ada kilo-kilo, rasul karancak, rasul kailo. Guru kecil lah studi tiru, kalau dulu studi panjang, akhirnya dia panjang indah mu jadi maka kor, jadi kor sukaran jatuh, dia panjang enggak jadi rapi dah. Kalau kini dah, jalan kembali tiru, jalan kembali tiru belum. Kenapa? Memang tak ada yang cuma kilo-kilo agak-agak bahasa agamanya zon. Makanya Bapak Ibu, ikutilah apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi kalau memang model-model tadi itu memang tak ada punya kekuatan, tak ada punya kuliah, selalu berubah, selalu tukar-tukar. Jadi apa diinginkan oleh agama bahwa awak kau berjalan menurut ajaran agama Allah. Ya, yang diwahyukan oleh Allah sampai akhir ayat, silakan awak untuk selalu komitmen mengikuti yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakim. Ikutilah apa yang telah Allah wahyukan kepada awak dan bersabar awak untuk menjalankan hal yang satu. Sampai datang keputusan Allah. Iyo banyak tantangan, iyo banyak godaan, tidak salah dong. Cuman sampai di mana kesabaran awak sampai di mana, dan bahwa keyakinan awak menjalankan awak lakukan itu adalah itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, balik kepada dunia balik. Jadi kalau ingin Bapak Ibu ingin awak sukses, berhasil awak ide awak, jadi jalankanlah yang diperintahkan oleh Allah kepada awak. Coba lanjut dengan surat Al-Bayyinah surat 98 ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma
ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin beragama dengan baik, beragama dengan benar, ya ikutilah ayat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Itulah namanya ikhlas. Jadi setiap awak menjalankan agama berdasarkan perintah Allah, nah disitulah syaitan tadi agak susah untuk mengendalikan awak. Karena motivasi awak adalah firman Allah, bukan karena orang banyak, bukan karena hawa nafsu awak, tapi adalah karena keinginan Allah untuk menyuruh awak mengamalkan. Maka itu Bapak Ibu, sebelum ayat itu awak amalkan, ya masukkan ayat itu ke dalam dadu. Hafal ayat itu dulu, cari maknanya dulu, cari artinya dulu, kamal larinya pelajari dulu, ilmui dulu. Kalaulah yakin awak pelajari tadi adalah itu datang dari Allah, itu adalah perintah Allah, maka dengan istiqomah awak menjalankan sampai Allah memberikan keputusan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada persoalan dari kalian. Jadi syaitan tadi akan menghiasi kepada awak, menjahit-jahit dan dilarang dalam agama terasa indah dalam pandangan manusia. Sementara ini akan berusaha menyaksikan awak kesadunya, kecuali yang tidak tahu dengan adalah orang-orang yang mukhlasin. Jadi mukhlasin jadi itu aja mau Furqan yang tahu juga apanya itu duduk persoalannya itu. Jadi kuncinya adalah ikhlas. Makanya awak tak boleh bertangka, tak boleh heboh-heboh awak dalam agama, dan kuncinya adalah ikhlas. Yang ulang ya, walaupun awak mengamalkan ayat iko mengamalkan iko, jangan sampai awak bertangka. Yang penting iyo awak mengamalkan iko adalah karena perintah Allah kepada awak, makanya butuh kesabaran. Dari jangan bertangka, jangan heboh-heboh awak dalam menjalankan agama, sebab syaitan itu akan memanfaatkan awak dalam perselisihan pertikaian awak itu. Sekarang coba perhatikan surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Baik Bapak Ibu, kenapa Allah melarang awak bertangka? Pertama, pihak ketiga akan masuk untuk madu domba awak. Yang kedua, kalau awak bertangka tadi ingin manam peninggalan. Kalau ingin bertangka apa? Ingin manam peninggalan. Ingin manam. Beko kalau manam anak tumbuh dalam diri awak. Wah, itu yang diinginkan daripada lepas Bapak Ibu, itu yang diinginkannya. Nah diinginkan itu, jadi kalau tidak awak dia itu siapa saja dinyatakan. Kalau tidak itu mana awak memperhati pula kesombongan awak timbul awak taala itu yang diinginkannya. Jadi akhirnya pada tak awak jadi yang kalah, maka itu jangan awak sampai bertangka dalam agama. Silahkan awak beramal menurut ilmu, menurut keyakinan, menurut ahanan awak pelajari. Yang penting adalah wa nahnu lahu mukhlisun.
Selama dalam keadaan ikhlas, maka pada itu tidak akan bisa untuk mempengaruhi awak. Tapi selama awak punya niat yang lain selain daripada ikhlas, maka awak akan mudah dipermainkan daripada hati. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan karena kau kajawab pengunci dan ketiga seketik ke petang saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kesempatan jemaah. Silakan. Oh gitu. Jadi kau yang dimaksud mereka orang yang datang dari luar tiba di tempat musola awal lalu nyolalo di sini kadang-kadang sampai 3 hari bagaimana begitu. Iya ya. Kadang-kadang sampai 40 hari kan begitu kan dia begitu nak buat jadi iya. Iya. Jadi kini coba dulu kita buka surah 9 surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa atat zakata wa lam yakhsha Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Orang menyebutnya rombongan itu adalah disebut dengan jamaah tabligh. Orang menyebutnya seperti itu. Mereka pun tidak nama menyebut itu terserah sajalah. Kau anak dinilai jamaah tabligh, kau macam jamaah majamud, jamaah kompor, macam-macam lah yang disematkan orang kepadanya. Siapa mengenal indah orang lain sana sendiri itu mengenal. Tapi masih apa lain. Jadi kini inyo tinggal di rumah ibadah, lalu inyo di sinan lalu di sinan masa, bekonyo bergerilya dari rumah ke rumah, dari lapo ke lapo, majak kurang kasuruh. Iyo tak betul misalnya. Iyo, kira-kira positif atau negatif? Maka dari itu kok tahu awak bahasa itu positif, bantu lo ekonominya, kirim sambal, kirim nasi, itulah positif karena dewasa sama. Benangko, ikut tipu orang barat pasal foto kemari wak kawani ini kata bidan sekarang. Unsana awak tipu meramaikan misalnya awak kecurigaan awak datang tidak masuk ya kak, itu kan jauh pajar 7 baru. Ajan 60 negara ikut, masya Allah. Kok Pak Haji kok bagaikan berapa? Iya orang kita masuk ya kak. Orang masalah foto jalan tak gantung tak tambah di dia tu. Dengan antusias awak mantannya kada noliate dan noli bawah dan noli singkara kama-kama. Lah jalan dak sagamu Jawa, lah jalan pakaian saja dak sinono. Abadan bin akini timbul di sana awak sagamu Jawa ingin memang ke rumah ibadah majak orang sekali Allah. Akini awak curiga dia pernah masuk ya kak. Ulah kerja pada tu juga. Paham? Jadi mereka adalah latihan. Mereka latihan untuk menjadi orang yang beriman. Mereka Islam satunya malah telanjur bersalah. Jadi apa penuh dengan tato. Banyak yang bertato itu macam mana buka jubah itu tato sih dalam. Nah, jadi salah awak dalam memandang namanya itu. Jadi jangan sampai awak memberikan pandangan yang seperti demikian. Tak boleh. Dia sudah melatih diri untuk merebat banyak batuan, tapi mereka sudah melatih diri menjadi orang beriman. Apa itu? Memang organ rumah ibadah.
Coba lagi lanjut dulu ya. Surat 72. Surat Jin ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Wa annal masajida lillah. Bahwa sesungguhnya masjid atau tempat rumah ibadah termasuk musola atau masjid itu cuma tidak jami saja, tidak ada Jumat saja. Nah, kalau yang musola itu adalah kakek makam Ibrahim sesudah tawaf sholat waktu musola namanya. Sampai sholat hari raya di lapangan itu musola namanya. Di kamar awak untuk sholat sunat awak itu musola namanya. Di bangunan-bangunan yang memiliki musola atau surau itu tetap namanya adalah masjid. Nah, itu sadunya lillah, milik Allah. Sehingga dalam diskusi Allah mengatakan rumah-rumahku di muka bumi adalah masjid. Nah, sekarang mereka minat di rumah Allah dan mengajak orang sekeliling itu untuk mampir ke rumah yang ada dekat rumah mereka, rumah Allah. Negatif atau positif? Negatif atau positif? Positif. Maka dari itu kok ada rasa kia kok sambat kok sebagai antara kajian. Ya curiga itu pajak itu yang membuat riuh lah bagai pajak itu yang membuat ulah. Inyo yang membuat awak get antara awak sesama muslim. Inyo yang berusaha memisahkan awak sesama muslim. Baca tadi jurang kapi antusias awak mantannya karena wateh dan bawa mantannya karena nusikara mantannya kapan tapi lalu itu bagaimana? Lah jale-jale kapi jurang dengan dua merasa curiga dan sagalo indah malah bangga awak bakawan je pajar. Sementara jale-jale Islamnya cuma sholatnya menyembah Allahnya, kok tiba negatif pandangan awaknya. Ini masuk dia karu. Nah, karena waktu masuk sebentar dulu Bapak Ibu jamaah yang biarkan Allah. Amulah sampai dari awal tadi ada kajian yang tercecer yaitu masalah ikhlas. Jadi orang ikhlas angkat tangan pada itu kepada Allah. Demikian saja terkalam subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.